Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggung Fadila Arifani Putri dengan NIM 119230023 akan menjelaskan sedikit terkait arsitektur bangunan di rumah tradisional adat Jawa. Yang akan dibahas adalah mulai dari tingkatan rumah tradisional Jawa, denah dua bagian rumah tradisional Jawa, hingga bagaimana skema denah rumah tradisional Jawa. Terdapat 5 tingkatan rumah tradisional Jawa, yaitu rumah panggape, rumah joglo, limas pokok, kampung pokok, hingga tanjung pokok. Nah, kita akan membahas satu persatu nih terkait 5 tingkatan rumah ini. Yang pertama adalah rumah panggape. Rumah panggape itu merupakan rumah yang berfungsi sebagai tempat berjualan atau rumah sembako, dan biasanya juga digunakan sebagai tempat beristirahat ya para petani. Nah, yang kedua nih ada rumah joglo. Nah, rumah joglo ini biasanya rumah yang paling mewah dan didiami oleh warga bangsawan. Nah, kemudian ada limas pokok. Limas pokok ini merupakan rumah yang bisa dikatakan memiliki sastra cukup tinggi dan paling banyak digunakan oleh rakyat Jawa. Jadi rumah limas pokok ini dia di bawahnya rumah joglo gitu. Kemudian ada namanya kampung pokok. Nah, kampung pokok ini dibangun untuk rakyat biasa seperti petani, peternak, dan pekerja pasar. Dan yang terakhir adalah tanjuk pokok. Tanjuk pokok itu atau biasa disebut dengan rumah tanjuk, ini digunakan sebagai rumah ibadah. Rumah tinggal Jawa setidak-tidaknya terdiri dari satu unit dasar, yaitu omah yang terdiri dari dua bagian. Bagian dalam terdiri dari deretan setong tengah, setong kiri, setong kanan, dan ruang terbuka memanjang di depan deretan setong yang disebut dengan dalam. Sedangkan bagian luar disebut dengan emperan. Nah, seperti yang terdiri pada gambar. Di situ ada rumah yang terdapat 2 bagian dan rumah yang terdapat 3 bagian. Ini menghadap ke arah selatan yang menurut tradisi bersumber pada kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul yang bersemayam di Laut Selatan. Yang kemudian terdapat 3 tingkatan pencahayaan di terkait rumah tradisional Jawa ini, yang dimana paling terang itu daerah pendopo. Pendopo itu tempat penerima tamu harus paling terang. Yang kedua ada peringgitan. Peringgitan itu area yang di bawah kecahayaannya di bawah pendopo. Kemudian yang pencahayaannya paling rendah terdapat di bagian omah. Berdasarkan skema denah rumah tinggal tradisional Jawa yang ada di gambar, rumah tinggal yang ideal itu terdiri dari 2 bangunan atau bila mungkin 3 bangunan, yaitu terdiri dari pendopo dan peringgitan dan bangunan pelengkap lainnya seperti gandok, dapur, pekiwan, lumbung, dan kandang hewan seperti yang tertera pada gambar. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih terkait pendopo, peringgitan, dan lain sebagainya. Nah, pendopo ini merupakan bagian paling depan rumah yang biasanya untuk menyambut tamu. Dan kemudian dilanjutkan lagi di dalamnya ada namanya ruang tengahnya itu berupa peringgitan. Peringgitan itu area tengah rumah yang berfungsi untuk menjamu tamu yang dekat dengan pemilik rumah atau sanak saudara dan keluarga. Ada setong kanan, setong kiri, dan setong tengah. Di mana setong kiri ini digunakan sebagai kamar tidur yang biasanya adalah kamar tidur orang tua, dan setong kanan digunakan sebagai kamar tidur anak atau kamar tidur tamu. Nah, kemudian setong tengahnya ini digunakan sebagai penghubung antara yang pemilik rumah dengan sang ilahi ya, atau sebagai tempat ibadah. Nah, untuk konfigurasi ruang atau bagian-bagian rumah orang Jawa di desa membentuk tatanan 3 bagian linier belakang. Bagian depan itu adalah pendopo, yang di tengah adalah peringgitan, dan yang paling belakang itu terdalam adalah namanya dalam atau dalem. Nah, luas dari pendopo pada rumah orang Jawa ini kenyataannya cukup luas. Hal ini terjadi karena diprediksikan dapat menampung sanak saudara pada Hari Raya Idul Fitri, di mana semua anak cucu dan kerabat akan datang dan berkumpul. Nah, kemudian untuk orientasi atau dekorasi, bangunan ini dipusatkan pada kebudayaan Jawa, yaitu seperti keraton. Jadi ragam hiasnya adalah flora dan fauna, ukir-ukiran yang diwarnai itu merah, hitam, hijau, putih, dan kuning keemasan. Sedangkan pada daerah pinggiran, budaya Jawa ini pada umumnya rumah tinggalnya itu sangat sedikit sekali diberikan ornamentatifnya, dan dekorasinya, warna yang digunakan tuh dia lebih natural. Jadi kalau misalkan kayak tingkatan yang lebih tinggi itu ornamen dan warnanya akan lebih banyak. Kemudian pada konfigurasi ruang rumah Jawa itu dikenal adanya dualisme atau yang biasa disebut oposisi biner. Nah,
itu antara luar dan dalam, antara kiri dan kanan, antara daerah istirahat dan daerah aktivitas, antara tempat laki-laki dan tempat perempuan, setong kanan maupun setong kiri. Jadi biasanya untuk di rumah tradisional Jawa itu menganut dengan oposisi binai. Sekian penjelasan singkat terkait arsitektur bangunan dari rumah tradisional adat Jawa. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa.